Oke, yang berikutnya adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Alderfer membagi menjadi 3 kategori, berbeda dengan Abraham Maslow yang membagi menjadi 5 kategori. Sebetulnya ini sama saja. Bedanya begini, eksistensi di dalam Alderfer ini sama dalam kategori Maslow untuk kebutuhan yang tingkat 1 dan 2, yaitu psychological needs dan safety and security. Kemudian relatedness adalah kebutuhan untuk social belonging and love needs. Kemudian growth adalah self actualization. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya dari Atkinson and McLellan. Ini juga membagi menjadi 3 kategori, tetapi tentu saja dengan istilah yang berbeda. Nah, yang pertama adalah needs for power, needs for affiliation, dan needs for achievement. Ini sama. Jadi, needs for power itu sama dengan eksistensi yang tadi dari Alderfer, kemudian affiliation itu untuk sosialisasi atau kebutuhan sosial, for achievement itu untuk esteem dan aktualisasi diri dari Maslow. Nah, kemudian kalau kita lihat dari konten teori, ada teori 2 faktor dari Herzberg. Jadi Herzberg itu membagi motivasi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan kedua faktor eksternal, atau yang biasa disebut dengan faktor yang kebutuhan akan kesehatan atau pemeliharaan. Kebutuhan ini akan kembali nol apabila setelah dipenuhi. Dan faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, meliputi kondisi intrinsik yang dapat menggerakkan motivasi kuat untuk menghasilkan prestasi yang baik. Jadi gini, faktor intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal gitu ya. Nah, teori 2 faktor dari Herzberg ini mengatakan bahwa seseorang akan merasa puas jika kedua faktor ini ada di dalam pekerjaannya. Artinya yang intrinsik dan ekstrinsik dua-duanya ada. Tetapi tentu saja jika kedua-duanya tidak ada, maka para pegawai atau setiap individu itu akan tidak puas. Nah, sekarang bagaimana jika salah satu tidak ada? Gitu ya. Salah satu tidak ada akan menjadikan orang menjadi tidak puas. Tetapi orang akan lebih tidak puas jika faktor ekstrinsik yang tidak ada. Jadi gini, intrinsik itu apa? Intrinsik itu semua kondisi yang berasal dari diri kita. Misalnya, prestasi. Orang akan kecewa jika tidak berprestasi. Tetapi tidak ada orang lain yang bisa disalahkan manakala kita tidak berprestasi. Tetapi kita tetap kecewa, gitu ya. Nah, kemudian lain halnya, jika yang tidak ada tuh faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini diantaranya adalah pengakuan dan insentif. Artinya, jika tidak ada pengakuan, jika tidak ada insentif, maka orang akan lebih kecewa jika dibandingkan dengan tidak adanya prestasi, gitu ya. Karena kita sudah bekerja, tetapi kita tidak ada insentifnya, tidak ada pengakuannya, orang akan lebih kecewa, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah teori motivasi atau proses teori. Proses teori ini terdiri dari 3, yaitu teori harapan, teori keadilan, dan teori pengukuhan atau reinforcement teori. Nah, teori motivasi, proses. Yang satu, teori harapan. Teori harapan bahwa seseorang individu cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu berdasarkan pengharapan. Jadi gini, saya mau bekerja karena saya punya harapan, gitu. Ya, punya harapan suatu saat saya diangkat jadi kepala biro. Suatu saat saya akan diangkat menjadi salah satu manajer di dalam perusahaan ini, gitu. Itu yang dimaksud dengan teori harapan, gitu. Sehingga motivasinya akan berbeda dengan orang ya yang tidak mengharapkan untuk menjadi seseorang, tetapi ada sekelompok lain yang bekerja hanya untuk sebagai kewajiban, gitu. Sebagai kewajiban. Karena bagi sebagian orang insentif atau upah itu hanya sebuah konsekuensi saja. Orang yang bekerja rajin pasti insentifnya bagus. Orang yang malas pasti insentifnya tidak bagus, gitu.
Nah, kemudian berikutnya, kunci teori ini adalah memahami dan mengelola sasaran karyawan dan mengkaitkan antara usaha, kinerja, dan imbalan. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita ada upaya untuk menjadi lebih baik, tentu saja kinerja kita akan meningkat. Kalau kinerja kita meningkat, maka imbalan sebagai konsekuensi juga akan mengikuti, gitu. Kemudian, orang memilih, di teori harapan, orang memilih bagaimana bertindak dari berbagai alternatif tingkah laku berdasarkan harapannya, apakah ada keuntungan yang diperoleh ataukah tidak. Ya, jadi tadi bahwa teori harapan itu sekelompok orang atau seseorang yang melakukan pekerjaan karena dia punya harapan untuk menjadi seseorang di dalam posisi organisasi itu. Nah, kemudian mereka akan memilih cara untuk bertindak. Kalau saya ambil cara A, misalnya gitu, ya, apakah nanti saya akan bisa memenuhi harapan saya atau tidak? Tapi kalau misalnya saya memilih jalan B, itu bagaimana? Jadi beberapa alternatif itu selalu dikembangkan sehingga alternatif yang diambil adalah alternatif yang terbaik yang menurut dia akan bisa memenuhi harapannya. Kemudian keterkaitan antara usaha dengan kinerja. Keyakinan bahwa sejumlah usaha tertentu akan menghasilkan kinerja tertentu. Tentu saja, ya, bahwa kita harus yakin bahwa pada saat kita bekerja, kita harus yakin bahwa semua yang kita kerjakan itu akan memberikan dampak positif, baik terhadap kinerja kita, individual performance, atau terhadap kinerja organisasi, organizational performance. Nah, kemudian kalau kita yakin bahwa itu akan menghasilkan menghasilkan kinerja yang baik, maka kita akan selalu terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Berikutnya adalah instrumentalitas atau keterkaitan kinerja dengan imbalan. Percaya bahwa bekerja pada tingkat tertentu menjadi sarana untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Ya, bekerja pada tingkat tertentu. Artinya kita mau bekerja pada level mana gitu. Maksudnya santai, sungguh-sungguh, atau lebih dari itu, gitu. Ya, karena apapun pilihan kita, pada akhirnya akan memberikan imbal balik kepada kita sehubungan dengan insentif atau imbalan yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah valensi atau daya tarik imbalan. Bobot yang ditempatkan pada orang tersebut ke potensi hasil atau imbalan yang dapat dicapai di tempat kerja. Jadi teori valensi ini ada sebuah bobot atau satu bobot yang ditempatkan pada orang tersebut. Artinya gini, bahwa kalau kita mengharapkan sesuatu, gitu ya, kita mengharapkan sesuatu dari hasil kerja kita, itu kita tadi harus bekerja dengan lebih baik. Tetapi kita akan berbeda motivasinya jika kita tahu bahwa kalau kita menjadi seseorang, kita akan mendapatkan imbalan sekian, sehingga kita akan berusaha untuk mencapai titik itu, gitu ya. Itu yang disebut dengan valensi. Kemudian berbeda lagi dengan teori keadilan, equity teori. Karyawan memperbandingkan rasio input dengan hasil pekerjaannya, dengan apa yang dicapai oleh orang lain dan apa yang diperoleh oleh orang lain, gitu. Jadi gini, kebanyakan orang itu akan selalu membandingkan apa yang dia peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Ya. Padahal di dalam kita bekerja bukan itu yang harus dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita bandingkan dengan apa yang kita terima. Gitu. Itu yang dinamakan dengan teori keadilan, bukan apa yang kita terima dibandingkan dengan apa yang orang lain terima. Gitu. Nah, kemudian teori keadilan ini menekankan peran yang dimainkan oleh keyakinan seorang akan keadilan dan kejujuran dari penghargaan dan hukuman dalam menentukan prestasi dari kepuasan kerjanya. Ya, jadi teori ini menekankan pada peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keyakinan orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah reinforcement teori atau teori pengukuhan. Ide bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Betul sekali.
Kalau kita pernah salah, jangan kita mengulang kesalahan itu. Tetapi kalau kesuksesan yang kita peroleh artinya hasilnya positif, maka kita akan mengulang terus pekerjaan itu, cara tersebut. Kemudian perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Penguat-penguat reinforce sebagai akibat yang langsung mengikuti suatu ketanggapan yang meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang. Gitu ya. Jadi kalau kita pernah melakukan sesuatu dan menghasilkan penguatan positif, maka kita akan mengulang hal itu. Tapi dan sebaliknya, kalau ternyata dampaknya negatif, pasti kita akan hindari pekerjaan itu, cara itu maksudnya. Kemudian berikutnya ada tentang kepuasan kerja. Beberapa hal dari kepuasan kerja. Yang pertama adalah kepuasan merupakan sesuatu yang sifatnya individu, betul ya. Memuaskan bagi kita belum tentu bagi orang lain. Merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, atau senang atau tidak senang, gitu ya. Jadi gini, pada saat kita melakukan pekerjaan, kemudian kita mendapatkan hasil, kita melihat hasilnya, kita merasa senang dan kita merasa puas jika capaian kita baik, gitu. Nah, tetapi kalau terjadi sebaliknya, tentu saja yang kita peroleh adalah ketidakpuasan. Nah, kemudian berikutnya adalah evaluasi yang menggambarkan seseorang atau perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas di dalam bekerja. Jadi, teori kepuasan ini akan merupakan satu evaluasi untuk kita yang melakukan pekerjaan tersebut. Saya lewat ya. Kemudian, pengukuran kepuasan kerja. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita puas atau tidak? Manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat. Kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Jadi artinya bahwa tadi saya sampaikan bahwa ukuran kepuasan untuk setiap orang itu berbeda. Kita puas belum tentu orang lain, gitu. Manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat. Jika ini terjadi kepada diri kita sebagai seorang pekerja di dalam sebuah organisasi, maka kita berhak untuk puas, gitu. Kemudian kepuasan itu pada akhirnya akan menciptakan perilaku yang positif. Kalau kita sudah puas, pasti kesananya semangat kita, motivasi kita itu akan lebih meningkat, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat secara diagram seperti ini, ya. Anda tinggal perhatikan ini, kemudian kita lihat bahwa kepuasan ada di atas, karyawannya ada di tengah, gitu. Bahwa kepuasan itu dicapai oleh karyawan dengan beberapa pengaruh. Ada lingkungan eksternal, self-image, lingkungan internal, kemudian harapan pribadi, pekerjaan itu sendiri, kemudian pengendalian dalam diri, dan kinerja. Nah, semuanya timbal balik. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kepuasan jika semuanya support terhadap apa yang kita lakukan. Akhir dari semuanya, saya ingin menyampaikan ada satu pendapat dari Plato bahwa orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Betul atau tidak, Anda bisa buktikan. Kita akan senang jika kita keluar dari masalah, gitu ya. Nah, kemudian nggak ada juga orang yang setiap saat itu bergembira terus, pasti ada sedihnya, gitu ya. Kemudian orang yang lelah, kemudian setelah kelelahan itu berlalu, kita akan bisa beristirahat. Kalau di dalam kehidupan kita seperti habis puasa dapat lebaran gitulah ya. Nah, kemudian keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Gitu. Ada juga kalimat yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, saya hanya mengharapkan bahwa kalian masih semester 3 apa 4 ya, 2 mungkin ya. Kalian baru semester 2, jangan putus motivasi bahwa
semua orang bisa berhasil dengan caranya masing-masing. Sekian ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.